Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada saham Wika Wijaya Karya Persero Tbk, di mana masih sama polanya. Jadi kalau mungkin kalian ada banyak bertanya, kenapa kok ini kok analisis sama ya semua ya, bentuk sahamnya sama semua. Emang karena saya saat ini menggunakan teknik buy on breakout. Jadi di mana sistem ini pola ini atau apa ya istilahnya? eh Ya istilahnya inilah cara ini yang saya pakai ini adalah selama ini yang paling bagus menurut saya dari sistem trading. Semua cara trading yang saya lakukan, sistem ini yang sering kasih saya banyak cuan ya. Jadi dimana saham yang sudah breakout dari resisten dari pola downtrendnya, dan dia breakout dari area resisten horizontalnya, kebanyakan dia akan kebanyakan bergerak naik ya. Tentu itu akan dikombinasikan dengan bid offer dan transaksi asing juga ketika open market. Tapi dari banyaknya sistem trading seperti buy on support, buy on weakness, itu dikombinasikan menjadi satu, dan menjadi apa ya istilahnya, menjadi pola yang sempurna atau menjadi teknik yang sempurna, dimana ketika misal seperti ini ya, misal seperti ini dia sudah breakout dan dia di sini juga dia sudah breakout dari area resisten ini, berarti bisa dijadikan ini area support, berarti buy on support juga tapi buy on breakout juga. Jadi kita breakout dan saya nunggu di area supportnya. Oke, jadi di sini di teknik ini saya malah jarang mendapati cut loss ya. Jadi malah sering cuannya daripada cut loss. Jadi di video-video saya selanjutnya saya akan tetap menggunakan teknik ini karena ini sudah terbukti memberi banyak cuan untuk saya. Jadi di sini seperti sebelum-sebelumnya, seperti pola saham yang lain, di sini ada resisten. Sini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Oke. Di sini resisten, di sini resisten, resisten. Kemudian di sini di resisten di breakout, resisten di breakout, dan kemudian seperti saya bilang sebelumnya, ketika resisten trendline ini di breakout, dia harus melewatin area tertinggi sebelumnya atau resisten tertinggi sebelumnya, di mana di sini adalah area resistennya. Di sini resisten, di sini resisten, di sini sempat menjadi support, kemudian di breakdown dan beberapa kali menjadi support dan di breakdown lagi, dan di sini dia sudah ditembus di area ini. Di ini berarti di sini harusnya kalau kemarin saya buat video ini di tanggal 7, pasti saya sudah bilang masuk ya, masuk di candle ini. Karena di sini juga dia sudah masuk ya, di candle ini sudah masuk dari area ini. Jadi mungkin saya bilang sudah masuk di harga ini, harga 1115 ya. Nah, kemudian dia sampai di sini. Dan kemudian ternyata dia turun di sini dan ngejebol di sini. Tentunya kalau saya bilang masuk di 115, cut loss saya pasti saya bilang satu tick di bawah area ini. Nah, di sini. Jadi kalau melewati harga 1105 pasti saya sudah bilang harus cut loss. Nah, jadi mungkin kemarin kalau saya buat video itu mungkin sekarang udah ada yang cut loss ya. Karena ternyata harganya di sini dia turun dan di sini bentuk doji sudah melewati angka 1105, dan ternyata di sini ada pembalikan. Sini ada pembalikan dan dia harganya bergerak naik lagi ke atas. Oke. Jadi di sini berarti posisinya sudah bisa udah bagus ya. Jadi posisinya sudah bagus, dia sudah di area di atas area support dan candlenya sudah hijau terus-menerus ya. Di sini bisa dibilang inverted hammer, dan kemudian di sini juga sudah terbentuk doji, dan candle dan bar volumenya berjajar hijau-hijau terus ya, dari sini hijau 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 hijau. Oke, jadi kita bisa pasang ancang-ancang posisi buy di sini. Terus cut lossnya kalau di sini kayaknya kejauhan ya. Di sini areanya, oke, mungkin
cut lossnya ada dua pilihan ya, bisa di bawah area ini, atau di bawah area ini. Jadi di sini juga masih sekitar 5,73% ya, satu tick di bawah area ini. Atau di sini saya tandain, saya bungkus juga ekornya aja. Nah, satu tick jadi sekitar 6,61%. Kenapa di sini? Kenapa saya masih mempertimbangkan cut lossnya di sini? Karena di sini masih mengindikasikan bahwa saham ini akan masih membentuk pola ini ya, membentuk istilahnya lower high. Jadi di sini lower. Nah, di sini lower high. Jadi lower high-nya ini, lowernya ini lebih tinggi dibandingin lower yang ini. Jadi sudah terbentuk dua lower ya di sini. Di sini lower ya, di sini lower, tapi di sini lowernya masih lebih rendah dari ini. Jadi ini masih terbentuk lower low. Jadi ini adalah indikasi saham downtrend itu lowernya lower low. Tapi kalau saham yang membentuk pola uptrend, dia lowernya semakin tinggi, jadi terbentuk lower high. Jadi seperti ini. Kalau misalnya saya gariskan seperti ini, nah dia akan seperti ini. Kalau saya panjangkan seperti ini, saya biarkan aja seperti ini ya. Jadi nanti kita tinggal kita lihat pergerakannya seperti apa. Apakah dia akan mantul ke area-area ini. Nah, jadi kita bisa masuk di situ dan cut loss kita satu tick di bawah area ini di harga 1060. Jadi persentasenya 6,61, tapi udah lumayan ini ya sebenarnya, udah lumayan mahal, udah lumayan banyak. Tapi kalau saya lihat ini sekarang harga saat ini itu harganya sudah sangat-sangat murah ya untuk saham Wika ini. Karena harga tertinggi Wika itu ada di 3.600. Sekarang harganya cuma 1000 berapa tadi tuh? Berapa harga Wika? 1135 ya harga Wika sekarang. Jadi kalau kita lihat, kalau saya tarik garis dari sini closingnya kemarin sampai ke sini dia sudah minus, salah ding. Dia sudah minus sekitar 70% ya. Oke. Jadi untuk Wika ini bagus ya, karena posisi dia sudah di istilahnya di support terendah, support terkuatnya. Tapi tetap kita harus tetap membatasinya. Jadi kalau sampai di sini udah kita cut loss aja. Nggak usah kita tunggu dia sampai ke sini, karena itu minusnya udah berapa ini? Sekitar 28% ya kalau cut lossnya di bawah area ini. Nah, kalau kita belinya di sini untuk balikin modalnya itu udah lumayan jauh ya. Jadi misalnya kita cut lossnya di 810. Terus untuk balik ke situ lagi kita butuh balik BEP, misal kita butuh 40% ketika kita cut loss sampai di sini. Oke. Jadi cukup aja kita cukupkan cut lossnya di area ini aja di 6, berapa tadi? 6,61. Nah, TP-nya di mana? TP-nya kita bisa taruh di sini. Ini di sini ada area support dan resisten. Di sini pertama di 7,49%, kemudian ada di sini. Di sini ada support, ada resisten, di sini ada resisten, di sini ada resisten. Kedua di sini. Kemudian ada di tertingginya di sini. Di sini aja. Jadi tinggal kita lihat aja ketika kita ambil di harga ini, ketika dia mendekati area ini kita pantau aja apakah ada tekanan jual di area ini atau enggak. Jadi kalau ternyata dia masih tekanan beli masih tinggi, jadi kita hold aja saham ini sampai dia menuju resisten ini. Tapi kemudian ketika dia tidak sampai di area resisten ini dan muncul candle merah berulang kali, ya bisa kita jual dulu. Jadi kita amankan dulu profit kita yang ada di area ini. Jadi jangan sampai dia malah BEP balik ke support lagi seperti itu. Oke. Kalau dari MA-nya, nah MA 50-nya juga sudah bagus ya. Dia sudah berada di atas garis MA 50. Jadi 3 candle ini sudah berada di atas garis MA 50. Oke. Ini tidak ada divergent. Oke. Oke, itu aja ya. Jadi untuk sekian untuk analisis saham Wika ini. Semoga analisis ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.